Hujan turun semakin deras di luar gudang ketika Yun Kiki memeluk Feng Qi erat di tengah. Kekacauan yang belum benar-benar selesai. Suara sirene polisi semakin dekat. Langkah kaki para pengawal memenuhi ruangan. Dan Gujian masih berteriak penuh kebencian di kejauhan. Tetapi semua itu terasa sangat jauh bagi Feng Qi. Karena sekarang, satu-satunya hal yang bisa ia rasakan hanyalah tangan Kiki yang memegang dirinya seolah ia masih layak diselamatkan. Jangan tinggalkan aku. Suara itu begitu pelan dan rapuh sampai hati Kiki terasa seperti diremas kuat. Ia langsung menggeleng sambil memegang wajah Feng Qi dengan kedua tangan. Air matanya masih jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku tidak pergi, bisiknya cepat. Aku di sini. Tatapan Feng Qi perlahan bergetar. Selama bertahun-tahun hidupnya, pria itu selalu kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ibunya, adiknya, bahkan dirinya sendiri perlahan hilang di bawah rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Dan sekarang untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memilih tetap tinggal. Tubuh Feng Qi akhirnya sedikit melemah setelah ketegangan panjang malam itu. Darah di bahunya terus mengalir perlahan membasahi kemeja hitamnya. Feng Qi, napas Kiki langsung kacau lagi. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Pria itu masih memeluknya beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya mengangguk kecil. Namun bahkan dalam kondisi seperti ini, tangan Feng Qi tetap menggenggam tangan Kiki erat. Seolah takut gadis itu menghilang kalau dilepas. Malam itu rumah sakit kembali dipenuhi suasana tegang. Para dokter langsung membawa Feng Qi ke ruang tindakan sementara Kiki menunggu di luar dengan pakaian penuh darah yang belum sempat dibersihkan. Tangannya masih gemetar. Semua kejadian tadi terus berulang di kepalanya. Suara tembakan, tatapan Feng Qi, dan kalimat terakhir pria itu. Jangan tinggalkan aku. Kiki menundukkan kepala sambil mencoba mengatur napas. Namun baru beberapa menit kemudian, seseorang tiba-tiba duduk di sampingnya. Feng Yu, wajah pria itu masih penuh luka. Tetapi tatapannya kini jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Kau benar-benar menangis untuknya, gumamnya pelan. Kiki mengusap air matanya cepat. Dia terluka. Feng Yu tertawa kecil pahit. Aku belum pernah lihat dia seperti tadi. Kiki perlahan menoleh. Dulu aku selalu membenci kakakku. Lanjut Feng Yu sambil menatap lantai rumah sakit yang dingin. Kupikir dia punya segalanya. Ayah memilih dia. Semua orang memandang dia. Senyumnya samar dan lelah. Tapi ternyata dia cuma orang paling kesepian di rumah itu. Dada Kiki terasa sesak. Aku baru sadar. Feng Yu menghembuskan napas panjang. Dia benar-benar mencintaimu. Ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu terasa begitu sederhana. Namun setelah semua yang terjadi malam ini, Kiki tahu itu benar. Feng Qi mencintainya sampai rela menghancurkan dirinya sendiri. Dan justru itu yang paling membuatnya takut. 1 jam kemudian dokter akhirnya keluar dari ruang tindakan. Pelurunya tidak mengenai bagian fatal. Katanya tenang. Tapi pasien kehilangan banyak darah dan harus istirahat total. Tubuh Kiki langsung sedikit lemas karena lega. Ia hampir langsung masuk ke ruangan tanpa sadar. Feng Qi sudah sadar ketika Kiki masuk perlahan ke kamar rawat VIP. Lampu ruangan redup, bahunya diperban tebal, wajahnya masih pucat. Tetapi begitu melihat Kiki masuk, tatapannya langsung berubah lembut. Kau belum pulang. Kiki langsung mendekat ke sisi ranjang. Bagaimana aku bisa pulang? Aku baik-baik saja. Kau ditembak. Sedikit. Kiki langsung menatapnya tajam dengan mata masih merah karena menangis. Kau bahkan masih sempat bercanda. Melihat ekspresi Kiki, Feng Qi justru tersenyum kecil untuk pertama kalinya malam itu. Sangat kecil, namun cukup membuat hati Kiki terasa nyeri. Pria itu mengangkat tangan perlahan lalu menyentuh pipi Kiki dengan ujung jarinya. Kau benar-benar ketakutan tadi. Tentu saja aku takut. Suara Kiki langsung bergetar lagi. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Tatapan Feng Qi langsung diam. Sangat diam. Lalu perlahan tangannya bergerak menarik Kiki lebih dekat sampai dahi mereka hampir bersentuhan. Kalau aku mati tadi, bisiknya pelan. Hal terakhir yang akan kusayangkan adalah belum sempat menikahimu. Jantung Kiki langsung berhenti sesaat. Mata Feng Qi tetap menatapnya tanpa bercanda sedikit pun. Aku serius. Ruangan terasa terlalu sunyi. Kiki bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Namun sebelum ia sempat menjawab,
Feng Qi tiba-tiba menutup mata sebentar sambil menghembuskan napas pelan. Aku capek terus takut kehilanganmu, gumamnya lirih. Jadi menikahlah denganku. Air mata Qi langsung jatuh lagi tanpa bisa ditahan. Pria ini, bahkan saat sedang terluka dan pucat di ranjang rumah sakit, ia masih bisa membuat seluruh hati Qi bergetar hanya dengan satu kalimat sederhana. Feng Qi membuka mata lagi lalu menatapnya pelan. Kalau kau bilang iya, ibu jarinya mengusap pelan air mata di wajah Qi. Aku mungkin akhirnya punya alasan untuk benar-benar hidup. Ruangan rumah sakit menjadi sangat sunyi setelah Feng Qi mengatakan itu. Lampu malam yang redup jatuh lembut di wajah pria itu yang masih pucat karena kehilangan darah. Bahunya diperban tebal. Napasnya sedikit berat, tetapi matanya tetap tenang menatap Yun Qi. Seolah seluruh dunia tidak lagi penting selain jawaban darinya. Dan justru itu yang membuat dada Qi terasa semakin sesak. Aku mungkin akhirnya punya alasan untuk benar-benar hidup. Air mata Qi terus jatuh tanpa suara. Ia menatap pria di depannya cukup lama sampai pandangannya mulai kabur. Selama ini Feng Qi selalu terlihat seperti seseorang yang tidak membutuhkan siapapun. Seseorang yang bisa berdiri sendirian meski seluruh dunia runtuh. Tetapi sekarang Qi akhirnya mengerti. Bukan karena Feng Qi kuat. Ia hanya terlalu lama sendirian. Perlahan Qi mengangkat tangan lalu menggenggam tangan pria itu erat. Tatapan Feng Qi sedikit berubah. Dan dengan suara pelan yang hampir pecah karena menahan tangis, Qi akhirnya berkata, "Iya." Untuk sesaat Feng Qi hanya diam. Seolah otaknya sendiri terlambat memproses jawaban itu. Apa? Qi tertawa kecil di tengah air matanya. Aku bilang iya. Kalimat itu menghantam Feng Qi jauh lebih keras daripada peluru tadi malam. Tatapan pria itu langsung retak sepenuhnya. Qi belum pernah melihat mata Feng Qi selembut ini sebelumnya. Semua dingin dan keras yang selama ini memenuhi dirinya seolah runtuh begitu saja hanya karena satu jawaban sederhana. Dan detik berikutnya, Feng Qi langsung menarik tangan Qi lalu mengecup jemarinya perlahan. Dengan mata terpejam, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Seolah takut semua ini hanya mimpi. Kalau kau terus menangis, suara pria itu serak dan rendah. Aku benar-benar tidak akan bisa meninggalkanmu lagi. Qi langsung tertawa sambil menghapus air matanya buru-buru. Kau memang sudah tidak bisa. Sudut bibir Feng Qi akhirnya terangkat menjadi senyum kecil yang benar-benar nyata untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Bukan senyum tipis penuh sindiran seperti biasanya, tetapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan kebahagiaan setelah terlalu lama hidup dalam gelap, dan itu membuat hati Qi kembali bergetar. Namun beberapa detik kemudian, Feng Qi tiba-tiba menarik Qi lebih dekat sampai dahinya menyentuh dahi gadis itu. Ada satu hal lagi, bisiknya pelan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Tatapan Qi langsung melembut. Kau tidak harus terus melindungiku sendirian. Aku tahu. Ibu jari Feng Qi mengusap pipinya perlahan. Tapi sekarang kau calon istriku. Matanya menatap Qi begitu dalam. Jadi biarkan aku sedikit egois. Jantung Qi kembali kacau. Pria ini benar-benar tidak memberi dirinya kesempatan bernapas. Pagi berikutnya berita tentang keluarga Feng langsung mengguncang seluruh kota. Penangkapan Gu Jian. Rahasia kecelakaan 10 tahun lalu. Serangan terhadap Tuan Besar Feng. Semua media dipenuhi berita keluarga mereka. Namun untuk pertama kalinya, Feng Qi tidak peduli. Ia bahkan mematikan ponselnya sejak pagi dan mengabaikan semua panggilan rapat darurat. Perusahaan hanya untuk tetap berada di kamar rumah sakit bersama Qi. Presiden Feng benar-benar gila karena cinta sekarang. Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Lu Chen ketika masuk membawa bunga siang itu. Qi langsung menahan tawa, sementara Feng Qi hanya menatap sahabatnya dingin. Kalau datang cuma untuk bicara sampah. Keluar, lihat. Lu Chen menunjuk Feng Qi dramatis. Bahkan nada marahnya sekarang beda. Dulu dingin, sekarang penuh cinta. Keluar. Qi akhirnya benar-benar tertawa kali ini. Dan suara tawanya membuat Feng Qi otomatis menoleh padanya tanpa sadar. Tatapan pria itu langsung melembut lagi dalam 1 detik. Lu Chen yang melihat itu langsung memegang dadanya pura-pura kesakitan. Aku benar-benar sedang melihat keajaiban. Qi tersipu malu sementara Feng Qi tetap tenang menggenggam tangannya di atas ranjang rumah
Sakit, seolah itu hal paling alami di dunia. Dan mungkin memang begitu, karena setelah semua rasa sakit, kehilangan, dan trauma panjang yang mereka lalui, akhirnya mereka menemukan satu tempat yang sama. Satu orang yang terasa seperti rumah. Malam harinya hujan kembali turun pelan di luar jendela rumah sakit. Kiki tertidur di samping ranjang sambil menggenggam tangan Feng Qi erat. Lampu kamar dimatikan, menyisakan cahaya. Kota yang samar masuk dari balik kaca. Feng Qi memandangi wajah gadis itu diam-diam cukup lama. Lalu perlahan, sangat pelan agar tidak membangunkannya, pria itu membungkuk dan mengecup. Kening Kiki lembut. Tatapannya begitu tenang malam itu. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menghancurkan dirinya seperti dulu. Tidak ada lagi kesepian yang kosong. Karena sekarang, setiap kali Feng Qi membuka mata, orang yang paling ingin ia lindungi sudah ada di sisinya. Seminggu setelah malam di rumah sakit, hidup mereka perlahan mulai berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan Yun Kiki sebelumnya. Feng Qi benar-benar menepati ucapannya. Begitu keluar dari rumah sakit, hal pertama yang ia lakukan bukan kembali ke kantor pusat grup Feng, melainkan membawa koper Kiki masuk ke penthouse miliknya sambil berkata dengan wajah tenang, mulai sekarang ini rumahmu juga. Dan anehnya, tidak ada satupun bagian dari diri Kiki yang ingin menolak lagi. Penthouse itu sangat besar, terlalu besar bahkan untuk dua orang. Dinding kaca tinggi, memperlihatkan seluruh pemandangan kota. Lampu malam terlihat seperti lautan bintang dari lantai atas gedung itu. Namun yang paling aneh bagi Kiki bukan kemewahan tempat tersebut, melainkan perubahan kecil yang mulai muncul di dalamnya. Ada sandal perempuan di dekat pintu sekarang. Ada muk bergambar kecil di dapur yang jelas bukan milik Feng Qi. Ada selimut tipis di sofa karena Kiki sering tertidur saat menunggu pria itu pulang kerja. Dan entah sejak kapan, rumah yang dulu terasa dingin dan kosong itu mulai terasa hidup. Malam itu Kiki sedang duduk di dapur sambil memotong buah ketika pintu utama terbuka pelan. Feng Qi pulang. Pria itu masih mengenakan setelan kerja hitamnya. Tetapi langkahnya langsung melambat begitu melihat lampu dapur masih menyala dan Kiki duduk di sana. Tatapan dinginnya otomatis melembut. Kau belum tidur? Kiki menoleh sambil tersenyum kecil. Aku menunggumu. Kalimat sederhana itu langsung membuat sesuatu di dada Feng Qi menghangat. Setelah bertahun-tahun pulang ke rumah kosong, sekarang selalu ada seseorang yang menunggunya kembali, dan ia mulai ketagihan pada perasaan itu. Feng Qi berjalan mendekat lalu tanpa bicara langsung memeluk Kiki dari belakang sambil menyandarkan dagunya di bahu gadis itu. Aku capek, gumamnya rendah. Kiki tertawa kecil. Presiden Feng sekarang manja sekali. Aku cuma begini ke kamu. Napas hangat pria itu menyentuh leher Kiki samar, membuat wajahnya sedikit panas. Kau makan malam? Belum. Kau sengaja. Aku mau makan sama kamu. Hati Kiki langsung terasa lembut. Pria ini benar-benar berubah terlalu banyak. Dulu Feng Qi bahkan terlihat seperti seseorang yang bisa hidup sendirian seumur hidupnya tanpa peduli siapapun. Sekarang ia mulai mencari Kiki untuk hal-hal kecil yang bahkan mungkin tidak pernah ia sadari sebelumnya. Makan bersama, pulang bersama, tidur dengan tangan saling menggenggam. Hal-hal sederhana yang ternyata terasa jauh lebih berharga daripada semua kemewahan hidupnya. Setelah makan malam, mereka duduk diam di balkon sambil menikmati udara malam yang dingin. Kota di bawah masih ramai oleh lampu dan suara kendaraan. Tetapi suasana di antara mereka terasa tenang. Kiki sedang bersandar di dada Feng Qi ketika tiba-tiba pria itu berbicara pelan. Aku bertemu ayah tadi siang. Tubuh Kiki sedikit bergerak. Bagaimana? Feng Qi menatap langit malam beberapa detik sebelum melanjutkan. Dia terlihat lebih tua. Ada keheningan pendek setelah itu. Kiki tahu hubungan mereka masih rumit. Terlalu banyak luka yang belum selesai di keluarga Feng. Namun setidaknya sekarang, Feng Qi tidak lagi memikul semuanya sendirian. Apa kau masih marah padanya? Tanya Kiki hati-hati. Masih, jawab Feng Qi jujur. Tapi, tangannya perlahan membelai rambut Kiki. Aku mulai mengerti sesuatu. Apa? Dia juga kehilangan banyak hal. Tatapan Kiki perlahan melembut. Ini pertama kalinya Feng Qi mencoba memahami ayahnya, bukan membencinya. Dan Kiki tahu perubahan itu bukan sesuatu yang mudah bagi pria tersebut.
Tiba-tiba Feng Qi menunduk sedikit lalu mengecup puncak kepala Qi pelan. Aku dulu selalu berpikir hidupku sudah rusak sejak awal, gumamnya rendah. Tapi sekarang aku rasa mungkin aku cuma menunggumu datang. Wajah Qi langsung memanas. Kau sekarang terlalu pandai bicara. Aku serius. Aku tahu. Qi menahan senyum kecil. Makanya berbahaya. Sudut bibir Feng Qi terangkat tipis sebelum akhirnya ia memeluk Qi lebih erat lagi. Malam semakin larut. Angin dingin bertiup pelan melewati balkon tinggi itu sementara kota tetap menyala di bawah mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dengan rasa kehilangan, Feng Qi akhirnya merasa tenang. Karena sekarang setiap kali ia pulang, akan selalu ada seseorang yang tersenyum menyambutnya. Seseorang yang tidak takut pada sisi tergelap dirinya. Seseorang yang tetap memilih tinggal bahkan setelah melihat semua luka dan kekacauan hidupnya. Yun Qi, perempuan yang perlahan menghangatkan hati pria paling dingin di kota itu. Sampai akhirnya Feng Qi sendiri tidak lagi tahu bagaimana hidup tanpa dirinya. Beberapa bulan kemudian, musim hujan perlahan berganti menjadi musim dingin yang lembut. Kota masih sama sibuknya. Lampu gedung masih menyala sampai larut malam. Dan grup Feng tetap menjadi pusat perhatian media bisnis. Namun ada satu hal yang berubah drastis dan membuat semua orang hampir tidak percaya. Presiden Feng sekarang pulang tepat waktu. Para pegawai bahkan mulai memasang taruhan diam-diam setiap sore tentang apakah Feng Qi akan meninggalkan kantor sebelum jam 7 hanya karena calon istrinya mengirim pesan sederhana. Seperti, aku masak malam ini. Dan yang paling gila, jawabannya hampir selalu iya. Malam itu Yun Qi sedang berdiri di dapur penthouse sambil mencicipi sup ketika suara pintu terbuka terdengar dari arah ruang depan. Belum sempat ia menoleh. Sepasang tangan sudah memeluk pinggangnya dari belakang. Aku pulang. Suara rendah Feng Qi terdengar dekat telinganya. Qi langsung tersenyum kecil tanpa sadar. Kau cepat sekali hari ini. Aku lapar. Makanan kantor kalian jelek sekali memangnya. Aku lapar kamu. Wajah Qi langsung panas. Ia buru-buru memukul lengan pria itu kecil sambil menahan malu. Kau sekarang benar-benar suka bicara aneh. Feng Qi tertawa pelan rendah di belakangnya. Dagu pria itu bersandar santai di bahu Qi. Sementara tangannya tetap melingkar erat di pinggang gadis itu seolah tidak ingin melepasnya. Dulu Qi tidak pernah membayangkan seseorang seperti Feng Qi bisa berubah menjadi seperti ini. Begitu melekat, begitu posesif, dan diam-diam begitu manja hanya di depannya. Ada rapat penting tadi. Tanya Qi sambil mematikan kompor. Berantakan. Lumayan. Feng Qi memejamkan mata sebentar menikmati aroma tubuh Qi yang familiar dan menenangkan. Tapi sekarang sudah lebih baik. Karena pulang. Karena ada kamu. Jantung Qi masih tetap tidak kebal mendengar hal-hal seperti itu bahkan setelah berbulan-bulan bersama. Ia akhirnya berbalik menghadap Feng Qi perlahan. Pria itu terlihat lelah. Dasi sedikit longgar. Rambut hitamnya agak berantakan, namun justru itu membuatnya terlihat lebih nyata dan hangat dibanding pria dingin yang dulu pertama kali Qi kenal. Qi mengangkat tangan lalu merapikan dasinya pelan. Tatapan Feng Qi langsung melembut. Apa? Bisik Qi malu saat menyadari pria itu terus menatapnya. Kau cantik, kau bilang itu hampir tiap hari. Karena memang begitu. Qi langsung tertawa kecil sambil memalingkan wajah. Tetapi Feng Qi justru menarik pinggangnya. Lebih dekat, aku serius. Aku tahu, aku rasa aku mulai kecanduan hidup seperti ini. Tatapan Qi perlahan berubah lembut. Karena ia tahu persis apa maksud pria itu. Hidup sederhana, pulang ke rumah hangat, makan bersama, tidur sambil saling menggenggam tangan. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi terasa sangat berharga bagi seseorang yang tumbuh di keluarga seperti Feng Qi. Tiba-tiba ponsel Qi bergetar di meja dapur. Nama ibunya muncul. Qi langsung mengangkat dengan senyum kecil. Mom, namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah bingung. Feng Qi langsung memperhatikan ekspresinya. Ada apa? Qi menutup speaker ponsel sebentar lalu menatap Feng Qi dengan wajah aneh. Ibuku bilang, keluarga kita datang. Keluarga kita. Belum sempat Qi menjelaskan. Suara bel penthouse langsung berbunyi panjang. Ting tong, keduanya saling menatap. Feng Qi akhirnya berjalan membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, suasana langsung membeku.
Di luar berdiri Tuan Besar Feng dengan wajah datar sambil membawa beberapa kotak besar. Di sampingnya ada Ibu Qi yang tersenyum canggung. Bahkan Feng Yu berdiri di belakang sambil memasukkan tangan ke saku jaketnya dengan ekspresi malas. Keheningan berlangsung beberapa detik penuh. Lalu Ibu Qi tiba-tiba tersenyum cerah. Kami datang untuk makan malam keluarga. Wajah Feng Qi langsung terlihat seperti seseorang yang baru saja diserang mendadak. Sementara Feng Yu langsung tertawa keras melihat ekspresi kakaknya untuk pertama kali dalam hidupnya. Hebat, gumamnya sambil menyeringai. Presiden Feng akhirnya tahu rasanya diserbu keluarga. Qi langsung menahan tawa. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar yang dulu selalu dipenuhi dingin dan kesunyian itu mulai terdengar ramai oleh suara orang-orang yang perlahan belajar menjadi keluarga lagi. Malam itu meja makan penthouse penuh dengan suara percakapan, tawa kecil, dan suasana canggung yang aneh tetapi hangat. Tuan Besar Feng masih terlihat kaku. Feng Yu masih suka menyindir kakaknya setiap 5 menit sekali. Sementara Ibu Qi terus tersenyum puas melihat semua orang akhirnya duduk bersama. Dan di tengah semua keributan itu, Feng Qi hanya duduk diam sambil memandangi Yun Qi. Tatapannya tenang, lembut, penuh sesuatu yang dulu tidak pernah ada dalam hidupnya. Rumah Qi yang sadar sedang diperhatikan akhirnya menoleh malu. Kenapa lihat terus? Feng Qi tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Qi perlahan di bawah meja lalu mengecup jemarinya singkat tanpa peduli siapa yang melihat. Lalu dengan suara rendah yang hanya bisa didengar Qi, ia berbisik pelan. Karena sampai sekarang aku masih tidak percaya. Akhirnya aku benar-benar memilikimu. Malam keluarga itu berakhir jauh lebih larut dari yang diperkirakan siapapun. Awalnya suasana memang canggung. Tuan Besar Feng tetap duduk tegak dengan wajah dingin, sambil memegang cangkir teh seperti sedang menghadiri rapat direksi. Sementara Feng Yu terus melontarkan komentar menyebalkan setiap kali Feng Qi terlihat terlalu perhatian pada Yun Qi. Namun anehnya, justru karena itu suasana perlahan menjadi hidup. Aku baru tahu Presiden Feng bisa mengupas udang buat orang lain. Feng Yu menyandarkan tubuh santai di kursi sambil menyeringai saat melihat Feng Qi diam-diam memindahkan udang kupas ke piring Qi. Feng Qi bahkan tidak mengangkat kepala. Kalau mulutmu masih dipakai makan, tutup. Qi langsung menahan tawa. Ibunya yang duduk di samping malah terlihat semakin puas. Bagus, katanya sambil tersenyum. Hangat, suami memang harus perhatian. Wajah Qi langsung memanas. Mong, namun sebelum ia sempat menghentikan ibunya, Tuan Besar Feng tiba-tiba berdeham kecil lalu berbicara datar. Pernikahan kalian harus segera disiapkan. Meja makan langsung sunyi. Qi membeku. Bahkan Feng Qi sedikit mengangkat alis seolah tidak menyangka ayahnya akan bicara secepat itu. Tuan Besar Feng tetap tenang meminum tehnya. Kalau kalian memang sudah memutuskan menikah, tidak perlu ditunda terlalu lama. Sejak kapan ayah peduli soal seperti ini? Tanya Feng Qi datar. Tatapan pria tua itu perlahan berpindah pada Qi beberapa detik sebelum kembali ke anaknya. Sejak akhirnya ada seseorang yang bisa membuatmu terlihat hidup. Ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Kalimat itu keluar terlalu jujur untuk seseorang seperti Tuan Besar Feng. Bahkan Feng Qi sendiri terlihat sedikit terdiam. Namun sebelum suasana berubah terlalu emosional, Feng Yu langsung mengangkat gelas sambil tertawa kecil. Hebat, keluarga Feng benar-benar hampir sembuh sekarang. Aku masih bisa mengusirmu, jawab Feng Qi dingin. Tapi kau tidak akan. Feng Yu menyeringai santai. Karena calon kakak iparku baik hati. Qi langsung tersipu malu sementara Ibu Qi tertawa senang melihat mereka bertengkar seperti saudara normal. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, rumah itu terasa hangat. Setelah semua orang pulang, penthouse akhirnya kembali tenang. Lampu kota terlihat samar di balik jendela besar sementara suara hujan kecil mulai turun lagi di luar. Qi sedang membereskan meja makan ketika tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Lagi, kau sekarang benar-benar suka menempel. Aku memang tidak berniat sembuh. Suara Feng Qi rendah dekat telinganya membuat jantung Qi otomatis berdebar. Pria itu memeluknya erat sambil menyandarkan dagu di bahu Qi seperti biasanya. Aku senang hari ini. Qi sedikit terkejut mendengar nada lembut di suaranya. Karena keluargamu datang. Feng Qi memejamkan mata sebentar.
Dulu rumah ini selalu sepi. Dada Kiki terasa hangat. Aku tidak pernah berpikir akan ada hari seperti tadi, lanjutnya pelan. Makan malam bersama, keluarga, suasana berisik. Ada orang menungguku pulang. Tangannya semakin erat di pinggang Kiki. Ada kamu. Kiki perlahan membalik tubuh lalu menatap Feng Qi yang berdiri sangat dekat di depannya. Tatapan pria itu begitu tenang malam ini. Tidak ada lagi kesepian yang dulu selalu tersembunyi di matanya. Dan Kiki sadar, mungkin tanpa mereka sadari, mereka memang sudah saling menyelamatkan sejak awal. Kau tahu, bisik Kiki pelan sambil menyentuh wajah Feng Qi lembut. Dulu aku pikir orang sepertimu tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Kau terlalu dingin, terlalu tertutup. Kiki tertawa kecil, dan sedikit menyeramkan. Sudut bibir Feng Qi langsung terangkat tipis. Sedikit, baiklah, sangat menyeramkan. Pria itu akhirnya benar-benar tertawa kecil rendah. Suara itu membuat hati Kiki bergetar lagi. Karena dulu Feng Qi bahkan hampir tidak pernah tersenyum. Sekarang ia bisa tertawa pelan hanya karena percakapan kecil seperti ini. Dan semua perubahan itu terasa terlalu indah untuk dipercaya. Tiba-tiba Feng Qi mengangkat tangan lalu menyentuh cincin sederhana di jari Kiki perlahan. Tatapannya langsung berubah jauh lebih dalam. Aku masih takut kadang-kadang. Kiki sedikit terdiam. Takut apa? Takut bangun suatu hari nanti lalu sadar semua ini cuma mimpi. Hati Kiki langsung terasa sesak lembut. Ia langsung menggenggam tangan pria itu erat lalu menggeleng pelan. Kalau ini mimpi, bisiknya sangat lembut. Berarti kita mimpi bersama. Tatapan Feng Qi langsung melembut sepenuhnya. Dan beberapa detik kemudian, pria itu menunduk lalu mencium Kiki perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak penuh rasa sakit seperti dulu. Hanya hangat, tenang, seperti seseorang yang akhirnya benar-benar menemukan rumah setelah tersesat terlalu lama. Di luar jendela, hujan terus turun membasahi kota. Namun di dalam penthouse yang dulu terasa dingin dan kosong itu, akhirnya ada cahaya yang tetap menyala untuk seseorang menunggu pulang. Musim dingin datang. Lebih cepat tahun itu, kota dipenuhi angin dingin dan hujan tipis yang turun hampir setiap malam. Namun anehnya, Kiki mulai menyukai cuaca seperti itu sekarang. Karena setiap kali hujan turun dan lampu kota mulai menyala samar di balik kaca penthouse, Feng Qi akan selalu pulang lebih cepat lalu memeluknya. Diam-diam dari belakang seperti seseorang yang takut kehilangan hangat terakhir di dunia. Dan malam ini pun sama. Kiki sedang duduk di sofa sambil membaca beberapa desain studio ketika suara pintu terbuka. Terdengar pelan. Ia belum sempat mengangkat kepala ketika aroma familiar parfum dan udara dingin langsung mendekat. Kau belum tidur lagi. Suara Feng Qi rendah dan sedikit serak karena kelelahan. Kiki tersenyum kecil. Aku menunggumu. Pria itu langsung diam beberapa detik. Hal kecil seperti itu masih selalu berhasil menghantam hati Feng Qi tanpa ampun. Ia berjalan mendekat lalu duduk di samping Kiki sebelum akhirnya menarik gadis itu ke pangkuannya tanpa bicara. Feng Qi. Kiki tertawa kecil malu. Aku masih baca. Kamu bisa baca di sini. Tangannya melingkar erat di pinggang Kiki sementara dagunya bersandar santai di pundak gadis itu. Posisi yang terlalu melekat untuk seseorang yang dulu bahkan sulit disentuh orang lain. Kiki akhirnya menyerah sambil bersandar nyaman di dadanya. Kau capek? Rapat lagi. Banyak. Berantakan. Feng Qi memejamkan mata sebentar lalu mencium pelan rambut Kiki. Tapi sekarang sudah tidak penting. Dada Kiki menghangat. Belakangan ini Feng Qi memang mulai berubah semakin terang-terangan. Dulu semua perhatian dan rasa sayangnya tersembunyi di balik tindakan kecil. Sekarang pria itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan betapa besar dirinya membutuhkan Kiki. Dan yang paling parah, ia sama sekali tidak malu soal itu. Tiba-tiba Feng Qi membuka mata sedikit lalu melirik dokumen di tangan Kiki. Apa itu? Desain studio baru. Pria itu langsung mengerutkan alis samar. Kau mau pindah studio? Aku cuma memperbesar tempatnya. Kiki tertawa kecil. Klien makin banyak akhir-akhir ini. Tatapan Feng Qi langsung berubah lembut penuh kebanggaan. Ia masih ingat bagaimana dulu Kiki bekerja sampai tertidur di meja kecil studio sempitnya. Sekarang, perlahan semua usaha gadis itu mulai berkembang. Dan entah kenapa melihat Kiki bersinar seperti ini membuat hati Feng Qi jauh lebih puas daripada keberhasilan bisnisnya sendiri. Kau hebat, gumamnya pelan. Kiki langsung menoleh malu.
Kau sekarang terlalu sering memuji. Karena aku suka melihatmu bahagia. Tatapan mereka bertemu beberapa detik terlalu lama. Lalu sangat pelan. Qi mengangkat tangan dan menyentuh wajah Feng Qi. Kau juga mulai terlihat bahagia. Kalimat itu membuat pria itu diam. Sangat diam. Karena dulu bahkan dirinya sendiri tidak pernah sadar seberapa kosong hidupnya sebelum Qi datang. Feng Qi perlahan menunduk lalu mencium telapak tangan Qi lembut. Semua karena kamu. Suasana di ruang tamu mendadak terasa terlalu hangat. Hujan turun perlahan di luar jendela besar sementara lampu kota memantul samar di mata mereka. Dan untuk beberapa menit, dunia terasa sangat tenang. Sampai tiba-tiba ponsel Qi bergetar di atas meja. Nama ibunya muncul. Qi langsung mengangkat dengan senyum kecil. Mom, namun baru beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah bingung. Hah, sekarang. Feng Qi langsung memperhatikan wajahnya. Ada apa? Qi perlahan menutup telepon lalu menatap Feng Qi dengan wajah aneh. Ibuku bilang. Ia menahan tawa kecil tak percaya. Mereka sudah pesan gedung pernikahan. Ruangan mendadak sunyi. Feng Qi mengedip pelan. Siapa? Keluarga kita. Beberapa detik hening. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Presiden grup Feng yang terkenal dingin dan tidak tergoyahkan itu terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Qi langsung tertawa kecil melihat wajahnya. Kau lucu sekali sekarang. Aku bahkan belum melamar dengan benar. Kau melamarku sambil berdarah di rumah sakit. Itu situasi darurat. Qi tertawa semakin keras. Dan suara tawanya membuat Feng Qi tanpa sadar ikut tersenyum kecil sambil memeluk gadis itu. Lebih erat. Kalau begitu. Bisik pria itu rendah dekat telinga Qi. Aku akan melamarmu lagi nanti. Kali ini dengan benar. Tatapannya perlahan melembut. Karena aku ingin memberimu semua hal. Baik yang dulu tidak pernah bisa kuberikan pada siapapun. Jantung Qi langsung kembali berdebar. Pria ini benar-benar tidak pernah memberinya kesempatan untuk tetap tenang. Lalu tiba-tiba Feng Qi berdiri sambil tetap menggendong Qi di lengannya. Feng Qi, kita keluar. Jam segini, aku ingin membeli cincin yang lebih bagus. Qi langsung tertawa tak percaya sambil memegang bahu pria itu. Sekarang hujan, aku bisa suruh toko buka. Presiden Feng benar-benar mulai gila. Tatapan Feng Qi langsung tenang dan serius. Aku memang sudah gila sejak jatuh cinta sama kamu. Dan sekali lagi, Yun Qi merasa seluruh hatinya tidak akan pernah benar-benar selamat dari pria ini lagi. Hari pernikahan itu akhirnya tiba lebih cepat dari yang dibayangkan Yun Qi. Pagi masih terlalu awal ketika penthouse sudah dipenuhi orang. Penata rias, penata rambut, asisten, keluarga Feng. Bahkan Feng Yu yang berdiri di sudut ruangan sambil menguap bosan dan berkata, aku cuma datang karena ini satu-satunya acara keluarga yang tidak membosankan. Namun di tengah semua kekacauan itu, Yun Qi hanya duduk diam di depan cermin besar. Gaun putihnya sederhana tapi elegan. Rambutnya disanggul lembut dengan beberapa helai yang sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Riasannya ringan, tapi cukup membuatnya terlihat seperti seseorang yang benar-benar sedang memulai hidup baru. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ruangan itu benar-benar hening beberapa detik. Cantik, suara Feng Qi terdengar dari belakang. Qi langsung menoleh. Pria itu berdiri di pintu dengan setelan hitam formal. Rambutnya sedikit lebih rapi dari biasanya. Tidak ada ekspresi dingin seperti masa lalu. Tidak ada aura menakutkan seperti di ruang rapat. Hanya Feng Qi yang menatapnya seperti seluruh dunia tidak ada lagi di belakang gadis itu. Qi langsung tersipu. Kau tidak boleh melihatku dulu sebelum acara. Aku melanggar aturan. Kau selalu begitu. Untukmu. Ya, Feng Yu langsung menutup mata sambil menggeleng. Aku benar-benar tidak perlu melihat ini. Qi tertawa kecil malu, namun Feng Qi tidak peduli dengan siapapun di ruangan itu. Ia berjalan perlahan mendekat sampai berdiri tepat di depan Qi. Tatapannya turun ke gaun putih itu cukup lama. Aku pernah berpikir, suaranya pelan. Aku tidak akan pernah memakai cincin itu. Qi sedikit terdiam, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpa kau di dalamnya. Jantung Qi langsung berdebar lebih cepat. Pria ini selalu seperti itu. Tidak pernah memberi peringatan sebelum membuat hatinya kacau. Tiba-tiba Feng Qi mengangkat tangan lalu menyentuh pipi Qi perlahan. Jangan gugup. Aku tidak gugup. Kau menggigit bibirmu. Qi langsung berhenti.
Feng Qi tersenyum kecil tipis. Kebiasaanmu tidak berubah. Beberapa menit kemudian, mobil pengantin melaju pelan menuju gedung pernikahan yang sudah dipenuhi bunga putih. Di luar, wartawan dan tamu undangan sudah menunggu. Nama besar keluarga Feng membuat acara itu menjadi pusat perhatian seluruh kota. Namun Feng Qi tidak terlihat peduli sedikit pun. Tangannya menggenggam tangan Qi sepanjang perjalanan tanpa melepas. Kalau kau berubah pikiran sekarang, gumamnya pelan, aku masih bisa kabur denganmu. Qi langsung tertawa kecil. Sekarang, selalu ada waktu. Kau terlalu dramatis. Aku serius. Qi menatap pria itu cukup lama sebelum akhirnya menggenggam tangannya lebih erat. Aku juga. Kalimat itu membuat Feng Qi sedikit menoleh. Aku juga tidak akan pergi. Sesaat, Feng Qi terdiam. Lalu perlahan ia mengecup tangan Qi. Bagus. Gedung pernikahan itu sangat terang. Musik lembut mengalun saat pintu besar terbuka perlahan. Semua tamu berdiri. Kamera mulai berkilat. Dan bunga putih menghiasi setiap sudut ruangan. Qi berdiri di ujung pintu, menggenggam bunga kecil di tangannya. Dan di depan altar, Feng Qi sudah menunggunya. Mata mereka bertemu di tengah ruangan besar itu. Dan untuk sesaat, dunia terasa benar-benar berhenti. Tidak ada keluarga Feng yang rumit. Tidak ada masa lalu yang menyakitkan. Tidak ada ketakutan, kehilangan. Hanya dua orang yang akhirnya sampai pada satu titik yang sama. Qi melangkah pelan. Satu langkah, dua langkah. Dan setiap langkahnya membuat Feng Qi semakin sulit menahan senyum kecil di wajahnya. Ketika Qi akhirnya berdiri di depannya, Feng Qi langsung mengulurkan tangan. Datanglah ke rumahku, bisiknya pelan. Qi tersenyum kecil sambil menerima tangan itu. Aku sudah di rumah. Dan di saat itu juga, Feng Qi tahu, hidupnya yang penuh luka, kehilangan, dan kesepian akhirnya benar-benar selesai di sini. Pernikahan itu berlangsung seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dipercaya. Setelah Qi mengatakan, aku sudah di rumah, Feng Qi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya cukup lama di depan altar, seperti seseorang yang takut bahwa jika ia berkedip sedikit saja, semua ini akan menghilang. Namun ketika pembawa acara meminta mereka mengucapkan janji, Feng Qi akhirnya menghela napas pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selalu dingin di hadapan dunia itu berbicara. Dengan suara yang tidak stabil, aku tidak pandai mengatakan hal seperti ini. Beberapa tamu tersenyum kecil. Feng Qi tetap menatap Qi. Tapi aku tahu satu hal. Hening, aku pernah hidup tanpa apapun yang benar-benar membuatku ingin bertahan. Jari Qi sedikit bergetar di tangannya. Tapi sejak kamu datang, Feng Qi berhenti sejenak. Seperti sedang mencari kata yang tepat. Aku mulai takut kehilangan hari esok. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada kata-kata indah yang berlebihan. Hanya kebenaran sederhana dari seseorang yang tidak pernah belajar mencintai dengan mudah. Qi menatapnya dengan mata sedikit memerah. Dan saat gilirannya tiba, ia menarik napas pelan. Aku juga tidak sempurna. Senyum kecil muncul di wajahnya. Aku tidak bisa menyembuhkan masa lalumu. Aku juga tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang pernah kau alami. Feng Qi menatapnya tanpa berkedip. Tapi kalau kau mau, Qi menggenggam tangannya lebih erat. Aku akan tinggal di sampingmu. Sampai kau tidak lagi merasa sendirian. Tatapan Feng Qi langsung retak. Untuk sesaat, ia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dan ketika cincin itu akhirnya disematkan di jari Qi, tangan Feng Qi sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena akhirnya, ia benar-benar mendapatkan sesuatu yang dulu tidak pernah ia berani impikan. Setelah acara selesai, malam turun dengan tenang. Para tamu perlahan meninggalkan gedung, menyisakan suasana hangat yang masih dipenuhi bunga putih dan cahaya lembut. Qi berdiri di balkon hotel sambil memandangi kota dari atas. Gaun pengantinnya masih melekat di tubuhnya. Rambutnya sedikit berantakan karena angin malam. Di belakangnya, Feng Qi berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya memeluknya dari belakang. Seperti biasa, namun kali ini berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, lebih pasti. Sekarang resmi. Gumam Feng Qi pelan. Qi tersenyum kecil. Apa? Sekarang kau benar-benar tidak bisa pergi. Qi tertawa pelan. Aku tidak pernah mau pergi. Feng Qi terdiam beberapa detik.
Lalu ia menunduk, mengecup bahu Qi dengan sangat lembut. Aku masih merasa ini tidak nyata. Qi memegang tangannya yang melingkar di pinggangnya. Kalau ini mimpi, bisiknya pelan. Kita lanjutkan saja sampai akhir. Feng Qi tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, suara itu benar-benar ringan. Dan di malam yang penuh cahaya kota itu, dua orang yang pernah hidup dalam kesepian akhirnya berdiri di tempat yang sama. Bukan sebagai orang yang saling menyelamatkan lagi, tapi sebagai orang yang akhirnya pulang satu sama lain. Setelah malam pernikahan itu, hidup Yun Qi benar-benar berubah. Bukan berubah dalam arti dramatis seperti di cerita-cerita lama, tetapi berubah dalam cara yang sangat pelan, sangat nyata, sampai Qi sendiri kadang tidak menyadari kapan tepatnya ia mulai merasa benar-benar menjadi bagian dari hidup Feng Qi. Penthouse itu sekarang bukan lagi sekadar tempat tinggal Feng Qi. Itu rumah mereka. Pagi itu Qi terbangun lebih dulu seperti biasa. Cahaya matahari masuk dari jendela besar, menyentuh selimut putih yang melilit tubuhnya. Ia masih sedikit mengantuk ketika merasakan tangan hangat melingkar di pinggangnya dari belakang. Feng Qi, selalu dia. Bangun. Suara pria itu rendah dan serak. Qi menggumam pelan tanpa membuka mata. Masih ngantuk. Aku juga. Tapi kau sudah bangun. Aku cuma tidak mau melepasmu. Kalimat itu membuat Qi langsung tersenyum kecil tanpa sadar. Ia akhirnya membuka mata sedikit lalu menoleh. Feng Qi masih setengah tertidur. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya jauh dari kesan dingin yang dulu selalu ia tunjukkan di depan dunia. Sekarang ia terlihat manusiawi. Qi menyentuh pipinya pelan. Presiden Feng sekarang sangat malas. Aku sudah pensiun. Siapa yang bilang? Hatiku. Qi langsung tertawa kecil. Itu alasan paling tidak masuk akal yang pernah ku dengar. Feng Qi membuka mata perlahan lalu menatapnya cukup lama. Dulu aku selalu bangun dengan rasa kosong, ucapnya pelan. Sekarang aku bangun dan langsung mencari kamu. Suasana langsung hening sejenak. Qi merasakan sesuatu hangat di dadanya. Ia tahu Feng Qi tidak pernah mengatakan hal seperti itu dengan mudah. Bahkan sekarang pun, pria itu masih belajar mengungkapkan perasaan dengan caranya sendiri yang sederhana namun dalam. Qi mencondongkan tubuh lalu mengecup dagu Feng Qi pelan. Kalau begitu cari aku setiap hari. Tatapan Feng Qi langsung melembut. Sudah dilakukan. Mereka berdua tertawa pelan. Namun momen tenang itu tidak bertahan lama. Dari luar kamar, suara pintu terbuka keras terdengar diikuti suara Feng Yu yang sudah tidak asing. Lagi, hei, pengantin baru, jangan lupa kalian masih punya keluarga. Qi langsung duduk kaget sementara Feng Qi menghela napas panjang seperti seseorang yang sedang kehilangan kedamaian hidupnya. Kenapa dia selalu ada? Gumam Feng Qi pelan. Feng Yu muncul dari balik pintu sambil membawa kue dan kopi. Aku datang membawa makanan, bukan untuk mengganggu. Kau selalu mengganggu. Itu karena hidupmu terlalu damai sekarang, Kak. Qi langsung tertawa kecil melihat interaksi mereka. Feng Yu meletakkan kopi di meja lalu menatap Qi. Selamat ya, kakak ipar. Kau berhasil menyelamatkan orang paling menyebalkan di dunia. Feng Qi langsung menatapnya tajam. Keluar, baik-baik. Aku pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, Feng Yu berhenti di pintu. Ah iya. Ia melirik Feng Qi sambil tersenyum kecil. Ayah bilang dia mau datang makan malam minggu depan. Suasana langsung berubah sedikit serius. Qi menoleh ke Feng Qi. Pria itu tidak langsung menjawab. Hanya menatap jendela beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Biarkan dia datang. Feng Yu sedikit terkejut. Serius. Kalau dia mau melihat. Qi perlahan menggenggam tangan Feng Qi. Pria itu menoleh padanya. Dan Qi hanya tersenyum kecil. Aku akan masak. Feng Qi terdiam. Lalu perlahan ia mengecup punggung tangan Qi. Kalau begitu aku akan pulang lebih cepat. Feng Yu yang melihat itu langsung menutup mata. Baiklah. Aku pergi sebelum aku kehilangan kepercayaan pada cinta. Dan pintu tertutup lagi. Menyisakan mereka berdua. Qi menatap Feng Qi sambil tertawa kecil. Kau benar-benar berubah. Tidak, jawab Feng Qi pelan sambil menariknya mendekat. Aku hanya akhirnya jadi diriku sendiri. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah. Karena kamu ada di sini. Dan pagi itu, di rumah yang dulu hanya dipenuhi kesunyian, sekarang selalu ada suara tawa kecil.
percakapan ringan, dan seseorang yang tidak pernah lagi merasa sendirian. Beberapa minggu setelah pagi penuh tawa itu, kehidupan Yun Kiki mulai terasa semakin stabil, tapi tidak pernah benar-benar tenang. Karena Feng Qi sekarang punya kebiasaan baru yang sangat mengganggu satu rumah. Menghilang selama beberapa jam, lalu kembali dengan membawa sesuatu untuk Kiki. Kadang makanan dari restoran yang jauh hanya karena Kiki bilang, ingin coba. Kadang bunga tanpa alasan. Kadang juga hanya duduk diam di sampingnya sambil menatapnya seperti orang yang masih tidak percaya Kiki benar-benar ada, dan Kiki sudah terbiasa dengan itu. Namun hari itu sedikit berbeda. Kiki baru saja selesai dari studio ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Feng Qi, jangan pulang dulu, tunggu aku. Kiki mengerutkan kening kecil, ini tidak biasa. Feng Qi tidak pernah menyuruhnya menunggu tanpa alasan. Beberapa menit kemudian, mobil hitam berhenti di depan studio. Feng Qi turun sendiri tanpa sopir, mengenakan setelan gelap seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya hari itu. Lebih serius, lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Kau kenapa? Tanya Kiki langsung begitu masuk ke mobil. Feng Qi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengemudi cukup lama dalam diam sebelum akhirnya berkata pelan, aku menemukan sesuatu. Jantung Kiki sedikit menegang. Tentang kasus lama. Mobil berhenti di tempat yang tidak dikenali Kiki. Sebuah gedung arsip lama milik keluarga Feng. Yang jarang dipakai. Feng Qi turun lebih dulu lalu menggandeng tangan Kiki masuk. Udara di dalam gedung itu dingin dan berdebu. Lampu kuning redup menyala di sepanjang lorong. Panjang, kenapa kita ke sini? Bisik Kiki pelan. Feng Qi berhenti di depan sebuah ruangan besi tua. Karena ada sesuatu yang tidak pernah diberitahu padaku. Ia membuka pintu. Di dalam ruangan itu, terdapat banyak file lama, dokumen, dan kotak arsip yang sudah lama tidak disentuh. Feng Qi berjalan ke sudut ruangan lalu mengeluarkan satu folder tebal. Tangannya sedikit berhenti sebelum membuka. Dan ketika ia akhirnya melihat isi dalamnya, tatapannya langsung berubah. Kiki mendekat perlahan. Apa itu? Feng Qi tidak langsung menjawab. Hening beberapa detik, lalu dengan suara sangat rendah, ia berkata, nama Feng Yu, pernah dihapus dari catatan keluarga Feng. Kiki membeku. Apa? Feng Qi menatap kertas itu dengan mata yang sulit dibaca. Bukan hanya diusir, lanjutnya pelan. Dia, pernah dinyatakan tidak pernah ada. Ruangan terasa semakin dingin. Kiki perlahan menatap Feng Qi. Apa maksudmu? Feng Qi menutup folder itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini berakhir, ada sesuatu yang kembali muncul di mata pria itu. Bukan ketenangan, bukan cinta, tapi sesuatu yang sangat lama terkubur. Kita mungkin belum benar-benar tahu seluruh kebenaran keluarga Feng. Hening, dan di luar gedung arsip itu, angin malam mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah sesuatu yang lama terkubur akhirnya mulai bangkit kembali. Angin malam di luar gedung arsip itu berhembus lebih kencang, seolah membawa sesuatu yang sudah lama terkubur kembali ke permukaan. Yun Kiki berdiri diam di samping Feng Qi. Matanya masih tertuju pada folder tebal di tangan pria itu. Suasana ruangan terasa terlalu sempit, terlalu sunyi, seolah setiap debu di udara ikut menahan napas. Dinyatakan tidak pernah ada, gumam Kiki pelan, masih mencoba memahami kalimat itu. Feng Qi tidak langsung menjawab. Tangannya masih menggenggam folder itu terlalu kuat. Lalu perlahan, ia berjalan ke arah rak arsip lain dan membuka satu laci besi yang sudah berkarat. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, foto-foto hitam putih, dan catatan yang sudah menguning. Kiki ikut mendekat, dan saat ia melihat salah satu foto, napasnya langsung tertahan. Itu foto keluarga Feng lama. Tuan besar Feng masih lebih muda di sana, berdiri di tengah dengan ekspresi tegas. Di sampingnya, ada Feng Qi kecil, dan seorang anak laki-laki lain yang wajahnya disilang samar dengan tinta hitam. Feng Yu. Kiki menatap Feng Qi dengan bingung. Kenapa wajahnya disilang? Suara Feng Qi terdengar sangat rendah. Karena dia dianggap tidak boleh ada. Kiki langsung membeku. Itu kejam sekali. Bukan hanya kejam. Feng Qi menutup mata sesaat, seperti menahan sesuatu di dalam dirinya. Ini tidak masuk akal. Ia membuka dokumen lain, dan semakin banyak yang ia baca,
semakin jelas bahwa Feng Yu tidak hanya diusir, tetapi benar-benar dihapus dari sejarah keluarga Feng. Seperti seseorang yang sengaja dimusnahkan dari catatan. Kalau dia benar-benar tidak ada, Qi menelan ludah. Lalu siapa dia sebenarnya? Feng Qi tidak langsung menjawab. Matanya perlahan berubah gelap. Aku tidak tahu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dari Feng Qi, itu artinya dunia yang selama ini ia yakini mulai runtuh lagi. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari lorong luar gedung. Langkah itu tidak cepat, tidak terburu-buru, tapi cukup membuat Feng Qi langsung menutup folder dan berdiri di depan Qi secara refleks. Jangan bergerak, bisiknya pelan. Qi langsung menegang di belakangnya. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu arsip. Ceklek, pintu terbuka perlahan, dan di sana, Feng Yu berdiri. Namun kali ini tidak ada senyum malas seperti biasanya. Tidak ada sikap santai, hanya tatapan tenang yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Aku pikir kalian akan sampai di sini lebih cepat. Qi langsung membeku. Feng Qi menatap adiknya dengan wajah yang perlahan mengeras. Jadi ini benar, suara Feng Qi rendah. Kau memang menyembunyikan sesuatu. Feng Yu menghela napas pelan. Bukan aku yang menyembunyikan. Ia melangkah masuk perlahan. Aku yang disembunyikan. Keheningan jatuh seperti batu. Qi menatap mereka berdua. Jantungnya berdegup cepat. Apa maksudmu? Tanya Feng Qi. Feng Yu menatap kakaknya lama. Lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil, tapi kali ini tidak ada humor sama sekali di dalamnya. Aku bukan bagian dari keluarga Feng yang kalian kenal. Tatapan Feng Qi langsung berubah tajam. Aku bagian dari sesuatu yang kalian semua coba lupakan. Angin dari luar masuk melalui jendela rusak, membuat kertas-kertas di meja bergetar pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbuka, Qi merasa bahwa apa yang mereka temukan sekarang bukan akhir dari kebenaran, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Keheningan di dalam gedung arsip tua itu terasa seperti ditekan dari segala arah. Feng Yu berdiri di ambang pintu, sementara Feng Qi menatapnya dengan sorot mata yang sudah tidak lagi menyimpan sedikit pun kehangatan keluarga. Yang ada hanya kewaspadaan dan sesuatu yang jauh lebih dingin. Kekecewaan yang perlahan berubah menjadi ancaman. Yun Qi berdiri di belakang Feng Qi tanpa berani bergerak. Tangannya tanpa sadar mencengkeram ujung kemeja pria itu. Seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap tenang di tengah situasi yang semakin tidak bisa ditebak. Aku bagian dari sesuatu yang kalian semua coba lupakan. Suara Feng Yu masih terdengar tenang, tapi ada lapisan getir di dalamnya yang tidak bisa disembunyikan lagi. Feng Qi melangkah sedikit maju. Jelaskan. Feng Yu tersenyum kecil, tapi kali ini bukan senyum sinis seperti biasanya. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu sendirian. Nama Feng Yu memang tidak seharusnya ada di keluarga Feng. Ia berhenti sebentar, menatap kakaknya lurus. Karena aku bukan anak yang lahir dari garis utama keluarga itu. Ruangan terasa semakin dingin. Qi mengerutkan kening bingung. Sementara mata Feng Qi tetap tajam tanpa berkedip. Aku diadopsi, lanjut Feng Yu pelan. Tapi bukan secara resmi. Keheningan kembali jatuh. Dulu keluarga Feng punya proyek penelitian rahasia yang tidak pernah diumumkan ke publik. Feng Yu melangkah perlahan masuk ke dalam ruangan. Suaranya semakin rendah. Eksperimen genetika, pengembangan keturunan yang lebih unggul untuk mempertahankan kekuasaan keluarga di masa depan. Ekspresi Feng Qi berubah sedikit, meski masih berusaha tetap tenang. Qi langsung menahan napas. Dan aku, Feng Yu menunjuk dirinya sendiri dengan senyum pahit, adalah salah satu hasilnya. Ruangan seperti kehilangan udara. Qi mundur setengah langkah tanpa sadar. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Feng Yu menatapnya sekilas, lalu kembali ke Feng Qi. Aku bukan bagian dari keluarga Feng yang kamu kenal karena memang aku tidak pernah dianggap manusia sepenuhnya di sana. Suaranya sedikit bergetar. Saat proyek itu gagal dan hampir terbongkar, mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Tatapan Feng Qi mulai menggelap, dan mereka memilihmu. Feng Yu mengangguk pelan, lalu mereka menghapus semua catatan. Menghapus keberadaanku, mengubahku menjadi sesuatu yang tidak pernah ada di sejarah keluarga Feng. Qi merasakan tubuhnya dingin.
Semua ini terdengar terlalu tidak masuk akal, terlalu kejam. Tapi ekspresi Feng Yu terlalu nyata untuk disebut kebohongan. Feng Qi akhirnya berbicara dengan suara rendah, nyaris tanpa emosi. Kenapa kau baru mengatakan ini sekarang? Feng Yu tertawa kecil. Tapi kali ini kosong. Karena aku dulu juga tidak punya cukup alasan untuk kembali. Matanya menatap Feng Qi lama. Sampai Gujian muncul lagi. Nama itu membuat Qi langsung menegang. Feng Yu melanjutkan. Dia bukan hanya orang yang kalian pikir. Dia adalah salah satu peneliti yang dulu terlibat dalam proyek itu. Suasana langsung membeku lagi. Feng Qi mengepalkan tangan. Jadi semua ini, suaranya perlahan turun lebih dingin. Bukan hanya balas dendam pribadi. Feng Yu mengangguk. Ini sisa dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Angin malam kembali bertiup lewat jendela rusak, membuat kertas-kertas di meja bergetar pelan. Seperti peringatan, Qi menatap Feng Qi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang jarang muncul di mata pria itu. Bukan kemarahan, bukan rasa takut, tapi kesadaran bahwa dunia yang selama ini ia pikir sudah ia pahami. Ternyata masih menyimpan lapisan kegelapan yang jauh lebih dalam dari semua luka yang pernah ia ketahui. Ruangan arsip itu kembali sunyi setelah Feng Yu selesai berbicara. Namun kali ini, sunyinya berbeda. Bukan sunyi kosong seperti sebelumnya, tapi sunyi yang penuh tekanan. Seolah ada sesuatu yang baru saja bangkit dari dasar sejarah keluarga Feng yang paling gelap. Feng Qi berdiri diam cukup lama. Tidak bergerak, tidak bicara, tapi tangannya yang terkepal sudah cukup menjelaskan semuanya. Yun Qi bisa merasakan perubahan napas pria itu. Perlahan, stabilnya Feng Qi yang selalu ia kenal, mulai retak lagi, bukan karena emosi yang meledak, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kesadaran yang terlalu dalam. Jadi selama ini, suara Feng Qi akhirnya keluar pelan. Aku hanya pion di tengah permainan. Yang bahkan tidak aku ketahui. Feng Yu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap kakaknya dengan mata yang lebih tenang dari sebelumnya. Kita semua pion di awal, gumamnya. Bedanya, kau diberi ilusi bahwa kau raja. Qi menggigit bibirnya pelan, mencoba mencerna semuanya. Tapi semakin ia berpikir, semakin semuanya terasa seperti labirin tanpa ujung. Eksperimen, penghapusan identitas, kematian Yue, kemunculan Gujian, sekarang Feng Yu. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini seperti satu rangkaian yang sudah disusun sejak lama. Tiba-tiba Feng Qi tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia, lebih seperti napas yang pecah di tengah dada. Kalau begitu, matanya perlahan menggelap. Siapa yang duduk di atas semua ini? Pertanyaan itu membuat Feng Yu terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ruangan, ekspresinya sedikit berubah. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Keheningan jatuh lagi. Namun Qi bisa merasakan satu hal yang membuat punggungnya merinding. Ada sesuatu yang bahkan Feng Yu takut untuk menyebutkannya. Feng Qi perlahan berbalik sedikit, menatap Qi di belakangnya. Tatapannya langsung melembut sepersekian detik. Seolah hanya Qi satu-satunya hal yang masih nyata di dunia ini. Maaf, bisiknya pelan. Qi langsung menggeleng cepat. Untuk apa? Feng Qi tidak langsung menjawab. Matanya kembali menatap folder di meja. Lalu seluruh ruangan tua itu. Aku menarikmu masuk ke sesuatu yang tidak pernah selesai. Jantung Qi langsung terasa sesak. Namun sebelum ia sempat bicara, Feng Yu tiba-tiba melangkah maju satu langkah. Aku datang bukan untuk membuat kalian mundur, katanya tegas. Aku datang karena ini sudah mulai lagi. Feng Qi langsung menoleh tajam. Maksudmu? Feng Yu menarik napas pelan. Gujian bukan satu-satunya yang bangkit. Ruangan terasa membeku lagi. Proyek itu, lanjutnya pelan, tidak pernah benar-benar mati. Dan di detik itu, Qi merasakan sesuatu yang lebih dingin dari malam musim dingin apapun yang pernah ia rasakan. Bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang sesuatu yang sedang bergerak, tepat di luar jangkauan mereka sekarang. Keheningan di dalam gedung arsip tua itu tidak lagi terasa seperti ruang kosong. Sekarang, setiap sudutnya seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang sudah lama tidur, lalu perlahan membuka mata lagi. Yun Qi tanpa sadar mendekat sedikit ke arah Feng Qi. Jarinya masih mencengkeram ujung kemeja.
Pria itu, bukan karena takut pada Feng Yu, tapi karena ekspresi Feng Qi sekarang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Seolah semua yang baru saja ia dengar bukan sekadar informasi, tapi luka lama yang kembali dibuka paksa. Feng Qi berdiri diam cukup lama. Matanya tidak lagi hanya dingin. Ada sesuatu yang lebih dalam sekarang. Seperti seseorang yang mulai menyusun ulang seluruh hidupnya dari awal, hanya untuk menyadari bahwa fondasi yang ia pijak selama ini mungkin tidak pernah benar-benar nyata. Jadi proyek itu tidak pernah mati. Suara Feng Qi akhirnya terdengar pelan, tapi tajam. Hanya berpindah tangan. Feng Yu mengangguk perlahan, dan kita semua masih bagian dari sisa-sisanya. Qi merasakan udara di dadanya sesak. Kalau begitu, bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Sekarang, Feng Yu menatapnya sebentar. Tatapannya tidak lagi sekasar tadi. Lebih lelah. Melanjutkan, jawabnya singkat. Feng Qi langsung menoleh tajam. Melanjutkan apa? Feng Yu menghela napas panjang, lalu menatap lantai seolah kata-kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Eksperimen yang dulu gagal. Ruangan terasa seperti berhenti. Qi membeku. Feng Qi tidak bergerak. Dan kali ini, Feng Yu mengangkat wajahnya lagi. Mereka tidak akan membiarkan kegagalan terjadi dua kali. Hening. 1 detik, 2 detik. Lalu Feng Qi tertawa pelan. Sangat pelan, tapi bukan tawa yang ringan. Itu tawa seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua yang ia hancurkan selama ini mungkin hanya permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ini alasannya Yue dibunuh, gumam Feng Qi. Feng Yu tidak menyangkal, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Qi merasa tangannya mulai dingin. Semua ini terlalu besar, terlalu jauh dari dunia yang ia kenal. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Feng Qi tiba-tiba menggenggam tangannya lebih erat. Sangat erat, seolah ingin memastikan Qi tetap di dunia yang sama dengannya. Aku tidak peduli apapun eksperimen itu. Suara Feng Qi turun rendah, penuh tekanan. Siapapun, di baliknya, ia menatap Feng Yu. Kalau mereka menyentuh Qi, matanya menggelap sepenuhnya. Aku akan menghabisi mereka. Satu persatu, ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini tidak ada yang meragukan kata-kata itu. Karena semua orang di sana tahu satu hal tentang Feng Qi. Pria itu tidak pernah mengancam tanpa niat. Feng Yu menatap kakaknya lama, lalu berkata pelan, "Itu yang kutakutkan." Feng Qi mengerutkan alis. "Apa?" Feng Yu menatap Qi sebentar, lalu kembali ke Feng Qi. "Bahwa kau akan menjadi bagian dari permainan ini dengan cara yang sama seperti dulu." Hening, dan di detik itu, Qi merasakan sesuatu yang dingin merambat di punggungnya. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai sadar bahwa mungkin dirinya bukan hanya orang yang terlibat dalam hidup Feng Qi, tapi juga salah satu target dari sesuatu yang bahkan belum mereka lihat bentuk akhirnya. Keheningan yang berat itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari lorong luar gedung arsip. Bukan satu orang, beberapa. Feng Qi langsung bereaksi. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik Qi ke belakang tubuhnya, sepenuhnya menutupinya dari pandangan pintu. Feng Yu juga langsung menegang. "Aku tidak memanggil siapapun," katanya cepat. Feng Qi tidak menjawab, matanya sudah berubah dingin sepenuhnya. Langkah itu semakin dekat, semakin jelas, lalu berhenti tepat di depan pintu. Ceklek, pintu terbuka perlahan, namun yang muncul bukan orang-orang Gujian, melainkan beberapa pria berpakaian hitam dengan lambang yang tidak dikenal di jas mereka, dan di belakang mereka, seorang wanita, berusia sekitar akhir 40-an. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, dan tatapannya terlalu tenang. Tenang yang tidak wajar. Begitu mata Feng Qi menangkapnya, tubuhnya langsung membeku. Bukan karena takut, tapi karena familiar. Qi yang berada di belakangnya bisa merasakan perubahan itu. "Feng Qi," bisiknya pelan. Namun pria itu tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada wanita itu. Dan untuk pertama kalinya malam ini, suara Feng Qi terdengar benar-benar tidak stabil. "Ibu." Hening. Nama itu jatuh seperti petir di dalam ruangan. Feng Yu langsung menoleh tajam. Itu tidak mungkin. Namun wanita itu hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Dan itu justru membuatnya terlihat lebih dingin. "Sudah lama, Qi."
Kiki merasakan seluruh tubuhnya merinding. Karena suara itu tidak terdengar seperti seseorang yang baru kembali, tapi seperti seseorang yang memang selama ini selalu ada di balik semuanya. Feng Qi melangkah setengah langkah maju, tapi Kiki langsung menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan," bisik Kiki. Namun tatapan Feng Qi tidak bisa dilepaskan. "Ini tidak masuk akal." Suara Feng Yu pelan, hampir tidak percaya. "Dia sudah dinyatakan mati." Wanita itu memotong dengan tenang. Keheningan jatuh lagi. Wanita itu melangkah masuk ke dalam ruangan, melewati pria-pria berpakaian hitam tanpa rasa takut, lalu berhenti tepat di tengah ruangan arsip itu. Matanya perlahan beralih ke Kiki. Dan untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya berubah sedikit lebih dalam. "Jadi ini dia." Kiki langsung membeku. Feng Qi langsung berdiri sepenuhnya di depan Kiki. "Jangan sentuh dia." Suaranya rendah. "Berbahaya." Wanita itu tidak bereaksi. Ia hanya menatap Feng Qi cukup lama. Lalu berkata pelan, "Kau masih sama seperti dulu." Feng Qi mengerutkan alis. "Apa maksudmu?" Wanita itu menghela napas kecil. Selalu memilih orang yang salah untuk diselamatkan. Suasana langsung berubah dingin. Feng Yu mengepalkan tangan. "Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu akhirnya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. "Aku adalah orang yang mengawasi semua ini sejak awal." Hening. Kiki merasa jantungnya jatuh. Wanita itu kembali menatap Feng Qi. "Dan kau, Qi," suaranya perlahan menjadi lebih berat, "adalah bagian paling penting dari proyek yang tidak pernah boleh gagal." Feng Qi menatapnya tanpa berkedip. Dan di detik itu, Kiki sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang masa lalu yang kembali, tapi tentang seseorang yang selama ini mungkin sudah mengendalikan semuanya dari bayangan. Paling dalam, ruangan arsip itu benar-benar berubah menjadi pusat ketegangan yang tidak lagi bisa ditahan. Yun Kiki masih berdiri di belakang Feng Qi, tapi kini seluruh tubuhnya terasa kaku. Wanita yang baru masuk itu tidak hanya membawa kehadiran yang aneh, tetapi juga membawa sesuatu yang membuat udara di ruangan ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan Feng Qi masih menatapnya. Tidak berkedip, tidak bergerak, seolah semua luka, semua masa lalu, semua jawaban yang selama ini ia cari, akhirnya berdiri tepat di depannya. "Ibu," suara Feng Yu terdengar pelan, hampir seperti tidak percaya. "Ini tidak mungkin." Wanita itu menoleh sedikit. Matanya jatuh ke Feng Yu. "Masih hidup," ucapnya datar. "Tentu saja aku masih hidup." Feng Yu tertawa kecil pahit. "Selama ini kau di mana?" Namun wanita itu tidak menjawab pertanyaannya. Tatapannya justru kembali pada Feng Qi. Dan kali ini, lebih dalam, lebih tajam, lebih dingin. "Aku melihatmu tumbuh, Qi." Suaranya tenang. Tapi setiap kata terasa seperti pisau yang perlahan masuk. "Aku melihatmu menjadi seperti sekarang." Feng Qi akhirnya berbicara. Suara rendahnya hampir tidak stabil. "Kenapa kau menghilang?" Hening. Wanita itu tersenyum tipis. "Karena aku harus memastikan sesuatu." Kiki merasakan jantungnya menegang. "Memastikan apa?" tanya Feng Qi. Wanita itu perlahan melangkah satu langkah ke depan, lalu menatap Kiki sekilas sebelum kembali ke Feng Qi. "Bahwa kau akan sampai pada titik ini." Keheningan langsung jatuh. Feng Qi mengerutkan alis. "Apa maksudmu?" Wanita itu menghela napas pelan, seperti seseorang yang akhirnya mengungkap sesuatu yang sudah lama ia simpan. "Semua yang terjadi padamu, Yue, Gujian, bahkan Feng Yu." Ia berhenti sebentar. "Bukan kebetulan." Udara terasa membeku. Feng Qi langsung menegang. "Kau yang mengatur semuanya." Wanita itu tidak langsung menjawab. Dan justru itu jawabannya. Kiki merasakan tangan Feng Qi di depannya sedikit gemetar. Sangat kecil, tapi cukup untuk membuat hatinya ikut jatuh. "Aku tidak mengatur semuanya." Akhirnya wanita itu berkata pelan. "Aku hanya memastikan jalannya tetap menuju ke arah yang benar." Feng Yu langsung melangkah maju. "Kau gila." Namun wanita itu mengangkat tangan kecil, dan dua pria di belakangnya langsung bergerak menghalangi Feng Yu. "Tenang," ucapnya dingin. "Kau masih bagian dari sistem ini, Feng Yu. Kau hanya belum sadar." Feng Qi menatapnya lama, lalu suaranya keluar sangat pelan. "Jadi aku juga bagian dari rencanamu." Wanita itu menatapnya,
Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu seperti kepuasan samar di matanya. Bukan bagian, koreksinya pelan. Kau adalah pusatnya. Keheningan. Kiki tidak berani bernapas. Wanita itu perlahan mengalihkan pandangannya ke Kiki lagi. Dan kali ini, tatapannya berubah sedikit lebih lembut, tapi justru terasa lebih menakutkan. Dan dia, gumamnya, adalah variabel yang tidak seharusnya ada. Feng Qi langsung bergerak menutup Kiki sepenuhnya. Jangan bicara tentang dia. Suara itu rendah. Berbahaya. Wanita itu tersenyum tipis lagi. Lihat, katanya pelan. Respon itu, persis seperti yang aku prediksi. Feng Qi mengerutkan alis. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Wanita itu terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya menjawab dengan suara sangat tenang. Aku ingin melihat apakah seseorang sepertimu bisa memilih cinta. Ruangan itu hening total, dan di detik itu, Kiki merasakan sesuatu yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Karena ini bukan lagi tentang masa lalu, bukan tentang balas dendam, tapi tentang dirinya sendiri. Dan apa yang akan Feng Qi pilih, ketika seluruh dunia di sekelilingnya mulai memaksanya untuk kembali menjadi proyek yang tidak boleh gagal. Ruangan arsip itu benar-benar jatuh ke dalam titik paling sunyi yang pernah terjadi sejak mereka masuk. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi sunyi karena semua orang di dalamnya sedang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk diucapkan. Yun Kiki bisa merasakan napasnya sendiri menjadi tidak stabil di belakang punggung Feng Qi. Tangannya masih mencengkeram kemeja pria itu, tapi sekarang jari-jarinya sedikit bergetar. Wanita itu, Ibu Feng Qi, masih berdiri tenang di tengah ruangan seperti seseorang yang tidak terganggu oleh apapun yang baru saja ia ungkapkan. Sebaliknya, justru ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya sampai pada bagian yang ia tunggu sejak lama. Feng Qi melangkah satu langkah ke depan. Jawab aku. Suaranya rendah, hampir pecah di ujungnya. Kenapa kau melakukan ini? Wanita itu menatapnya lama, sangat lama, seolah sedang menilai sesuatu yang hanya dia sendiri yang bisa mengerti. Aku melakukan ini karena tidak ada pilihan lain. Feng Qi tertawa kecil pahit. Tidak ada pilihan. Matanya mulai menggelap. Kau meninggalkanku. Kau menghapus dirimu dari hidupku. Dan kau menyebut itu tidak ada pilihan. Keheningan jatuh lagi. Namun wanita itu tidak terlihat tersentuh. Justru sebaliknya. Ekspresinya semakin tenang. Aku tidak meninggalkanmu, Qi. Kalimat itu membuat Feng Qi membeku sepersekian detik. Wanita itu melangkah sedikit lebih dekat. Aku hanya mengubah arahmu. Kiki merasa darahnya dingin. Feng Yu di sisi lain mengepalkan tangan. Jelas menahan emosi yang mulai meledak. Kalau semua ini memang proyek, seperti yang kau katakan. Suara Feng Qi turun semakin dalam. Apa aku sebenarnya? Wanita itu menatapnya tepat di mata. Dan untuk pertama kalinya, suaranya menjadi lebih pelan. Fondasi, hening. Kiki tidak mengerti. Feng Qi mengerutkan alis. Apa? Wanita itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah Feng Qi seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. Kau bukan sekadar anak keluarga Feng, ucapnya pelan. Kau adalah hasil paling stabil dari seluruh eksperimen itu. Ruangan terasa seperti runtuh sedikit demi sedikit. Semua variabel lain gagal, lanjutnya. Feng Yu tidak stabil, Yue terlalu emosional, Gu Jian terlalu ambisius. Tatapannya tidak berkedip. Tapi kau bisa bertahan. Feng Qi berdiri diam, sangat diam. Seolah kata-kata itu tidak masuk ke dalam dirinya sebagai informasi, tapi sebagai sesuatu yang perlahan merusak sesuatu dari dalam. Kiki akhirnya tidak tahan. Apa maksudnya semua ini? Suaranya keluar gemetar. Kau bicara seolah Feng Qi bukan manusia. Wanita itu menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit jeda dalam ekspresinya. Kau salah. Kiki membeku. Wanita itu kembali menatap Feng Qi. Dia justru terlalu manusia. Keheningan jatuh lagi. Aku hanya memastikan dia tidak hancur seperti yang lain. Feng Qi akhirnya tertawa pelan lagi. Kali ini lebih dingin. Dengan cara menghapus hidup orang lain. Wanita itu tidak langsung menjawab. Lalu akhirnya berkata pelan. Dengan cara memastikan dia tidak pernah kehilangan kendali. Feng Qi mengangkat kepala perlahan. Matanya sudah benar-benar gelap sekarang. Dan kau pikir itu berhasil? Wanita itu terdiam. Untuk pertama kalinya,
Feng Qi melangkah maju. Satu langkah, lalu berhenti tepat di depan ibunya. Aku kehilangan segalanya. Suaranya nyaris tidak stabil. Aku hidup 10 tahun dengan rasa bersalah yang kau biarkan aku percaya. Udara terasa berat, dan sekarang kau berdiri di depanku. Matanya bergetar samar, dan menyebut itu keberhasilan. Wanita itu menatapnya lama, lalu menjawab pelan, karena sekarang kau tidak sendirian lagi. Tatapan Feng Qi langsung berpindah ke Qi di belakangnya. Dan untuk sesaat, ekspresinya benar-benar retak. Wanita itu tersenyum tipis. Dan itu adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Keheningan jatuh. Dan di detik itu, Qi akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang masa lalu Feng Qi. Bukan hanya tentang eksperimen. Tapi tentang satu hal yang jauh lebih berbahaya. Bahwa sejak awal, Feng Qi tidak pernah benar-benar dibiarkan memilih hidupnya sendiri. Dan sekarang, mereka sedang menunggu apakah pria itu akan tetap menjadi hasil. Atau akhirnya menjadi manusia yang benar-benar memilih sendiri siapa yang ia lindungi. Ruangan arsip itu masih berada dalam keadaan tegang yang tidak juga pecah. Seolah seluruh dunia berhenti. Hanya untuk melihat apa keputusan Feng Qi berikutnya. Pria itu berdiri di tengah ruangan. Tepat di antara Qi di belakangnya dan wanita yang mengaku sebagai ibunya di depannya, tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Feng Yu yang biasanya tidak bisa diam kini hanya menatap dalam keheningan. Wajahnya keras seperti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Feng Qi menatap wanita itu cukup lama. Lalu perlahan, sangat pelan, ia mengalihkan pandangannya ke arah Qi. Tatapan itu berbeda, tidak lagi dingin, tidak lagi penuh kekacauan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti seseorang yang akhirnya sadar di mana ia benar-benar berdiri. Qi menahan napas saat mata mereka bertemu. Seolah seluruh dunia di sekeliling mereka menghilang seketika. Feng Qi, bisiknya pelan, hampir tanpa suara. Pria itu tidak langsung menjawab. Tangan Feng Qi yang sejak tadi mengepal perlahan mulai melonggar. Lalu ia melangkah ke samping. Satu langkah kecil itu saja sudah cukup untuk membuat ibunya sedikit mengangkat alis. Namun Feng Qi tidak berhenti di sana. Ia mengambil satu langkah lagi, lalu berdiri sepenuhnya sejajar dengan Qi. Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di sampingnya. Gerakan kecil itu membuat udara di ruangan berubah total. Feng Yu langsung menghela napas pelan, seperti akhirnya memahami sesuatu. Sementara wanita itu, untuk pertama kalinya ekspresinya sedikit mengeras. Qi, suara wanita itu terdengar lebih dingin sekarang. Kau tahu apa artinya langkah itu, kan? Feng Qi tidak menoleh padanya. Matanya tetap pada Qi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suara Feng Qi terdengar stabil. Ya, hening. Qi menatapnya bingung. Feng Qi perlahan menggenggam tangan Qi. Erat, hangat, pasti. Aku tahu apa yang kalian semua inginkan dari hidupku. Ucapnya pelan. Tapi setiap kata jatuh seperti batu. Aku tahu aku dibuat seperti apa. Tatapannya sedikit mengeras. Tapi kalian salah satu hal. Ia berhenti sebentar, lalu menoleh ke ibunya. Kalau kalian pikir aku akan kembali jadi sesuatu yang kalian atur. Suaranya turun lebih dalam. Kalian salah. Ruangan terasa seperti berhenti lagi. Wanita itu menatapnya lama. Jadi ini pilihanmu? Tanyanya pelan. Feng Qi mengangguk. Ya, tatapannya berpindah ke Qi. Dan kali ini, lebih lembut. Aku memilih dia. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis. Tapi justru karena itu, ia terasa seperti keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Qi merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kelegaan, dan cinta yang terlalu dalam sampai membuatnya sulit bernapas. Wanita itu terdiam cukup lama, lalu akhirnya tertawa kecil. Tapi kali ini tidak ada kehangatan di dalamnya. Menarik, gumamnya pelan. Ternyata kau benar-benar sudah keluar dari jalur. Feng Qi tidak bereaksi. Wanita itu melangkah mundur sedikit. Kalau begitu, matanya menggelap. Mulai sekarang kau akan menghadapi dunia ini sebagai dirimu sendiri. Ia berhenti, bukan sebagai hasil. Keheningan jatuh. Lalu wanita itu berbalik. Dan kita akan lihat. Suaranya perlahan menghilang di lorong. Berapa lama dia bisa bertahan di sisimu? Pintu arsip tertutup pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu,
Ruangan benar-benar hening. Feng Yu menghela napas panjang. Jadi dia akhirnya memilih sisi itu. Qi masih belum bergerak. Feng Qi menggenggam tangannya lebih erat, lalu perlahan menunduk. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu lagi. Qi menatapnya, dan kali ini, ia tersenyum kecil. Aku juga tidak akan pergi. Di luar gedung arsip, angin malam bertiup lebih tenang. Namun di dalam hidup mereka, sesuatu yang lebih besar dari masa lalu baru saja benar-benar dimulai. Malam itu mereka kembali ke penthouse dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh ketakutan, tidak lagi penuh kebingungan, tapi keheningan setelah badai, yang membuat seseorang lelah sekaligus sadar bahwa hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Yun Qi duduk di sofa sambil menatap jendela besar yang memperlihatkan lampu kota di kejauhan. Tangannya masih terasa hangat karena genggaman Feng Qi di arsip tadi belum sepenuhnya hilang. Dari ingatannya, Feng Qi berdiri di belakangnya beberapa saat sebelum akhirnya membuka jasnya dan meletakkannya di kursi. Aku akan menutup semua akses ke gedung itu. Suaranya pelan. Qi menoleh sedikit. Kau yakin? Tidak ada yang perlu kita cari lagi di sana. Jawabannya sederhana, tapi Qi tahu, itu bukan keputusan yang mudah. Feng Qi berjalan mendekat lalu duduk di sebelahnya. Tidak langsung memeluknya seperti biasa. Tidak langsung menariknya ke dalam dekapannya. Hanya duduk, seolah masih mencoba menenangkan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Apa kau baik-baik saja? Tanya Qi pelan. Feng Qi terdiam beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Qi sedikit menoleh kaget, karena Feng Qi hampir tidak pernah mengatakan itu. Pria itu menatap tangannya sendiri. Aku menghabiskan hidupku percaya bahwa aku tahu siapa aku. Suaranya rendah. Tapi hari ini, ia berhenti. Aku merasa seperti baru dilahirkan kembali tanpa tahu harus menjadi apa. Keheningan jatuh. Qi perlahan menggeser tubuhnya lebih dekat. Aku tidak butuh kau jadi sesuatu yang besar, ucapnya pelan. Aku hanya butuh kau tetap jadi Feng Qi. Pria itu menatapnya. Qi tersenyum kecil, yang suka pulang cepat, yang suka menempel, yang kalau cemburu pura-pura tidak peduli. Sudut bibir Feng Qi sedikit terangkat. Bagian terakhir itu tidak benar. Qi tertawa pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu, suasana di antara mereka sedikit lebih ringan. Feng Qi akhirnya mengangkat tangan lalu menarik Qi ke dalam pelukannya. Lebih tenang dari biasanya, lebih hati-hati, seolah sekarang ia mulai takut bukan kehilangan dunia, tapi merusaknya sendiri. Aku tadi memilihmu di depan dia, gumamnya pelan. Qi bersandar di dadanya. Aku tahu, aku mungkin akan menghadapi banyak hal setelah ini. Dan mungkin kau juga. Qi diam sejenak, lalu mengangguk kecil. Aku tidak peduli. Feng Qi menegang sedikit. Qi menatapnya. Selama kau masih di sini. Keheningan kecil, lalu Feng Qi menunduk dan mengecup keningnya lama. Aku tidak akan pergi. Hari-hari setelah itu berubah lagi. Media mulai bergerak cepat. Nama Feng Qi kembali menjadi pusat perhatian. Bukan sebagai pewaris sempurna keluarga Feng, tapi sebagai seseorang yang perlahan memutus semua rantai lama yang selama ini mengikatnya. Namun yang tidak diketahui dunia luar, adalah bahwa perang sebenarnya belum dimulai. Karena wanita yang mereka temui di arsip itu belum benar-benar menghilang. Dan di tempat lain, jauh dari cahaya kota, sebuah monitor menyala, menampilkan foto Feng Qi dan Qi yang sedang berdiri bersama. Subjek sudah memilih, senyum tipis muncul di kegelapan. Bagus, sekarang kita lihat, apakah pilihan itu bisa bertahan sampai akhir. Monitor di ruangan gelap itu masih menyala, memantulkan cahaya biru pucat ke wajah seseorang yang duduk diam di kursi besar tanpa bergerak. Wanita itu, yang mereka temui di arsip, tangannya menyentuh layar perlahan, memperbesar foto Feng Qi dan Qi yang baru saja keluar dari gedung arsip tadi malam. Di foto itu, Feng Qi sedang menggenggam tangan Qi, dan untuk pertama kalinya dalam semua data yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ekspresi Feng Qi tidak lagi sesuai dengan profil. Dia benar-benar berubah. Gumam salah satu pria di belakangnya. Wanita itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap lama, terlalu lama, seolah sedang menghitung sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Lalu perlahan, ia berdiri. Siapkan protokol lanjutan. Suaranya datar.
Pria di belakangnya sedikit ragu. Protokol. Tahap akhir. Wanita itu mengangguk. Ya, keheningan jatuh sesaat. Lalu ia menambahkan pelan. Karena sekarang dia sudah tidak lagi menjadi alat. Matanya sedikit menyipit. Dia sudah menjadi ancaman. Tanda pisah. Di sisi lain kota. Yun Kiki terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi, tapi karena tangan Feng Qi masih menggenggamnya bahkan saat tidur. Pria itu duduk di sofa. Bukan di ranjang. Kepalanya sedikit miring ke belakang. Seperti seseorang yang akhirnya tertidur setelah terlalu lama tidak bisa benar-benar tenang. Kiki menatapnya cukup lama. Wajah Feng Qi saat tidur jauh berbeda. Tidak dingin, tidak berbahaya, hanya lelah. Dan manusia. Kiki perlahan bangkit, lalu duduk di sebelahnya. Ia tidak ingin membangunkan pria itu. Hanya mengamati sebentar. Namun saat ia hendak menarik tangannya sedikit, Feng Qi tiba-tiba menggenggam lebih erat. Jangan pergi. Suara itu sangat pelan, hampir seperti bisikan dalam tidur. Kiki membeku, lalu tersenyum kecil. Aku tidak kemana-mana. Feng Qi tidak menjawab lagi. Tapi genggamannya tetap kuat, seolah bahkan dalam mimpi pun. Ia masih takut kehilangan. Kiki menatapnya lama, dan untuk sesaat, ia merasa semua ancaman, semua rahasia, semua kegelapan dunia luar, tidak penting dibandingkan pria ini yang hanya ingin satu hal sederhana. Seseorang yang tetap tinggal. Tanda pisah. Namun di luar jendela, malam belum benar-benar tenang. Sebuah mobil hitam berhenti jauh di bawah gedung penthouse. Dan seseorang di dalamnya sedang menatap ke atas. Ke arah cahaya yang masih menyala di apartemen Feng Qi. Target sudah stabil. Suara di headset terdengar. Orang itu tidak menjawab langsung. Hanya menatap lama. Lalu akhirnya berkata pelan. Kalau begitu, waktunya membuat dia memilih lagi. Dan mobil itu perlahan melaju pergi. Meninggalkan malam yang kembali terasa tidak aman. Meninggalkan sesuatu yang baru saja mulai. Untuk diuji sekali lagi. Pagi berikutnya datang dengan langit yang terlalu cerah untuk situasi yang mereka hadapi. Yun Kiki berdiri di dapur sambil menuangkan kopi ketika Feng Qi keluar dari kamar dengan langkah pelan. Rambutnya masih sedikit berantakan. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Namun ada satu hal yang langsung Kiki perhatikan. Pria itu tidak langsung mendekat seperti biasanya. Ia hanya berdiri di ambang pintu dapur. Menatap Kiki cukup lama. Seolah sedang memastikan sesuatu. Ada apa? Tanya Kiki pelan sambil menyerahkan kopi. Feng Qi menerima cangkir itu. Tapi tidak langsung meminumnya. Aku mimpi aneh tadi malam. Kiki sedikit mengerutkan kening. Tentang apa? Feng Qi terdiam beberapa detik. Bukan mimpi biasa. Suaranya rendah. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke pikiranku. Suasana langsung berubah sedikit lebih serius. Kiki menurunkan cangkirnya perlahan. Maksudmu? Feng Qi mengusap pelipisnya sebentar. Aku melihat tempat yang tidak pernah ku kenal. Lanjutnya pelan. Orang-orang yang tidak pernah kutemui. Tatapannya sedikit menggelap. Dan aku merasa seperti mereka mengenalku lebih dulu. Kiki langsung merasa tidak nyaman. Feng Qi, ucapnya hati-hati. Kau terlalu capek akhir-akhir ini. Mungkin kau harus istirahat dulu. Namun Feng Qi menggeleng pelan. Ini berbeda. Keheningan jatuh. Tiba-tiba ponsel Kiki bergetar di meja. Nama Lu Chen muncul. Kiki langsung mengangkatnya. Halo. Namun suara di seberang terdengar terburu-buru. Kiki, kau harus hati-hati. Sekarang, ekspresi Kiki langsung berubah. Apa maksudmu? Suara Lu Chen menjadi lebih pelan. Aku baru dapat akses ke data lama grup Feng yang disegel. Ada sesuatu yang aneh. Pola kesehatan Feng Qi dari dulu sampai sekarang tidak normal. Feng Qi langsung menatap Kiki. Kiki mengulang pelan. Tidak normal. Lu Chen menghela napas. Ini bukan soal luka atau trauma biasa. Suaranya turun. Ada catatan yang menunjukkan bahwa sejak kecil, tubuh Feng Qi pernah diberi perlakuan medis yang tidak wajar. Ruangan mendadak sunyi total. Tangan Kiki sedikit gemetar. Apa maksudmu? Tidak wajar. Lu Chen berhenti beberapa detik sebelum menjawab. Seperti pengondisian saraf. Feng Qi yang berdiri di samping langsung mengeras. Aku tidak pernah punya catatan itu. Lu Chen terdiam sesaat. Lalu berkata pelan. Itu karena semua catatannya dihapus. Keheningan jatuh seperti batu. Kiki menatap Feng Qi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai,
Ia melihat sesuatu yang sangat kecil di mata pria itu. Keraguan terhadap dirinya sendiri. Feng Qi, bisik Qi. Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke arah meja dapur. Seolah sesuatu di dalam dirinya mulai terasa asing. Dan di kejauhan, di tempat yang sama gelapnya seperti sebelumnya, monitor kembali menyala. Wanita itu duduk di kursinya, menatap layar yang menampilkan detak jantung Feng Qi. Respon mulai muncul, gumamnya pelan. Senyum tipis terbentuk. Bagus, sekarang kita lihat, apakah dia masih bisa tetap memilih dirinya sendiri. Kopi di tangan Yun Kiki sudah dingin, tapi ia bahkan tidak menyadarinya. Seluruh pikirannya masih terjebak pada kata-kata Lu Chen tadi. Pengondisian saraf, catatan yang dihapus, dan Feng Qi yang sekarang berdiri di depannya dalam keheningan, seolah untuk pertama kalinya. Pria itu sendiri mulai meragukan tubuh dan pikirannya. Feng Qi, suara Kiki pelan. Hati-hati, kau masih di sini. Pertanyaan sederhana itu membuat Feng Qi sedikit berkedip, seolah baru kembali ke kenyataan. Ya, jawabnya pelan, namun nadanya tidak sama. Ada jarak kecil yang belum pernah Kiki dengar sebelumnya. Feng Qi mengusap tengkuknya sebentar lalu menatap Kiki lagi. Aku tidak merasakan apapun yang mereka katakan. Kiki mengerutkan kening. Maksudmu, aku tidak merasa dikendalikan. Ia berhenti. Aku tidak merasa ada sesuatu di dalam kepalaku. Suasana kembali tenang, tapi bukan tenang yang nyaman. Lebih seperti tenang sebelum sesuatu yang tidak diketahui mulai bergerak lagi. Kiki perlahan mendekat dan menyentuh tangannya. Kalau begitu mungkin itu hanya catatan lama yang salah. Feng Qi tidak langsung menjawab. Tatapannya turun ke tangan Kiki yang menggenggamnya. Dan untuk sesaat, ia menggenggam balik. Kuat, seolah hanya itu yang membuatnya tetap nyata. Kiki, suaranya rendah. Aku takut ini bukan tentang masa lalu. Kiki membeku sedikit. Feng Qi menatapnya lebih dalam. Kalau ini memang pengondisian, ia berhenti sejenak. Berarti seseorang masih bisa memicunya. Sekarang, jantung Kiki langsung menegang. Belum sempat ia menjawab, ponsel Feng Qi tiba-tiba bergetar di meja. Nomor tidak dikenal. Kiki dan Feng Qi saling menatap. Hening. Lalu Feng Qi mengangkatnya. Siapa? Suara wanita yang sama dari sebelumnya terdengar tenang. Ternyata kau sudah mulai merasakan efeknya. Mata Feng Qi langsung mengeras. Apa yang kau lakukan padaku? Wanita itu tertawa kecil. Bukan apa yang aku lakukan. Qi, suaranya lembut. Terlalu lembut. Tapi apa yang selalu sudah ada di dalam dirimu? Keheningan jatuh. Kiki mendekat tanpa sadar. Feng Qi menegang. Jelaskan, pengondisian itu tidak menciptakanmu. Lanjut wanita itu pelan. Itu hanya membuka pintu. Feng Qi mengepalkan tangan. Pintu apa? Suara di seberang berhenti sejenak. Lalu berkata pelan, bagian dirimu yang selama ini kau tolak. Tiba-tiba lampu dapur berkedip sekali. Sekali lagi, Kiki langsung menoleh panik kecil. Ada apa? Namun saat ia kembali menatap Feng Qi, pria itu sudah tidak sepenuhnya terlihat sama. Tatapannya lebih kosong, lebih dalam, dan untuk sepersekian detik, Feng Qi memegang kepalanya sendiri seperti menahan sesuatu dari dalam. Feng Qi, Kiki langsung meraih bahunya, namun pria itu mengangkat tangan, menghentikannya. Suaranya pelan, jangan, terlalu dekat. Kiki membeku. Feng Qi menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, ada jarak di mata itu. Bukan karena tidak cinta, tapi karena sesuatu di dalam dirinya sedang berusaha mengambil alih. Lampu dapur kembali menyala stabil, tetapi suasana di dalam penthouse itu sudah tidak lagi sama. Yun Kiki masih berdiri di tempatnya. Tangannya setengah terangkat di udara karena Feng Qi baru saja menghentikannya. Udara terasa dingin, bukan karena suhu ruangan, tapi karena jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Feng Qi, suara Kiki bergetar pelan. Lihat aku. Pria itu masih memegang kepalanya. Seolah ada sesuatu yang sedang bertabrakan di dalam pikirannya. Napasnya tidak stabil. Jangan, suaranya serak. Hampir pecah. Jangan paksa aku. Kiki langsung panik. Aku tidak memaksa apapun. Namun Feng Qi menggeleng pelan. Matanya perlahan terangkat, dan Kiki langsung membeku. Karena tatapan itu tidak sepenuhnya milik Feng Qi yang ia kenal. Lebih dingin, lebih tajam, lebih kosong, menarik.
Suara itu keluar pelan dari bibir Feng Qi. Tapi bukan nada suaranya. Qi mundur setengah langkah. Feng Qi, pria itu berkedip sekali, 2 kali, seolah berusaha melawan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Ia berhenti. Napasnya terputus. Qi, pergi. Tangannya gemetar. Namun sebelum Qi bisa bereaksi, Feng Qi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu jatuh. Berlutut 1 kaki ke lantai. Brak, Qi langsung berlari mendekat. Feng Qi, pria itu menahan dirinya dengan 1 tangan di lantai, sementara tangan lainnya mencengkeram rambutnya sendiri, seolah sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Aku tidak bisa, gumamnya pelan. Ini bukan aku. Qi langsung memegang wajahnya. Lihat aku, fokus padaku. Feng Qi menatapnya, dan untuk sepersekian detik, tatapan itu kembali. Sedikit, hampir hilang. Aku di sini, bisiknya pelan. Aku masih di sini. Tapi tiba-tiba, lampu seluruh penthouse mati. Gelap total. Qi tersentak. Feng Qi, tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat di depannya. Dan kemudian, suara lain terdengar dari kegelapan. Sangat pelan, sangat dekat. Sekarang kita bisa mulai berbicara dengan benar. Qi membeku. Bukan suara Feng Qi. Bukan juga wanita itu dari telepon. Ini suara ketiga, dan itu datang dari dalam Feng Qi sendiri. Gelap total menyelimuti seluruh penthouse. Yun Qi tidak bergerak, tangannya masih berada di wajah Feng Qi. Tapi sekarang ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan pekat di sekelilingnya. Bahkan napasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Feng Qi, suaranya pecah kecil. Jawab aku. Tidak ada respons, hanya keheningan. Lalu, sebuah sentuhan dingin menggenggam pergelangan tangannya. Bukan hangat seperti Feng Qi biasanya. Terlalu tenang, terlalu pasti. Qi langsung menegang, dan suara itu terdengar lagi. Lebih jelas sekarang. Akhirnya, suara itu tertawa pelan. Aku bisa merasakan dunia luar. Qi langsung menarik tangannya refleks. Mundur 1 langkah. Siapa kau? Suaranya bergetar, hening, lalu perlahan. Lampu darurat di ruang tamu menyala redup. Cahaya merah samar jatuh ke wajah Feng Qi yang masih berlutut di lantai. Namun, tatapan pria itu sudah berbeda. Bukan lagi panik, bukan lagi terluka, tapi sangat tenang, terlalu tenang. Dan ketika ia perlahan mengangkat kepalanya, Qi langsung merasa seluruh tubuhnya dingin. Karena Feng Qi sekarang menatapnya seperti orang asing. Bahkan lebih buruk, seperti seseorang yang sudah lama mengamatinya. Dari dalam tubuh itu sendiri. Aku sudah lama ingin melihatmu dari dekat. Qi mundur lagi. Feng Qi, ini bukan kau. Pria itu tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum Feng Qi. Nama itu, ia mengulang pelan. Sudah lama tidak kupakai sepenuhnya. Qi membeku. Dari belakang, Feng Yu yang baru masuk ke ruang tamu langsung berhenti di pintu. Ekspresinya langsung berubah. Tidak, gumamnya pelan. Jangan bilang. Tatapan, Feng Qi, perlahan berpindah ke Feng Yu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suaranya terdengar sedikit lebih dalam. Ah, kau. Feng Yu langsung menegang. Jadi kau masih hidup di sana. Keheningan jatuh seperti batu. Qi tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa maksud kalian? Suaranya hampir tidak terdengar. Feng Yu perlahan melangkah maju. Wajahnya pucat. Itu bukan Feng Qi sekarang. Qi menoleh cepat. Apa? Feng Yu menatap Feng Qi dengan mata tajam tapi penuh ketegangan. Itu protokol lama. Kepribadian kedua yang dikunci di dalam dirinya sejak dia kecil. Dunia Qi seperti berhenti. Kepribadian kedua, bisiknya. Bukan sekadar kepribadian. Feng Yu menelan ludah. Itu hasil akhir dari eksperimen yang mereka sembunyikan. Tatapan Feng Qi kembali ke Qi. Dan kali ini, lebih lembut. Terlalu lembut. Gumamnya pelan. Jadi ini dia. Qi langsung mundur lagi. Jangan mendekat. Namun pria itu perlahan berdiri. Langkahnya stabil. Tenang. Tidak seperti Feng Qi yang biasanya. Tenang. Suaranya pelan. Aku tidak akan menyakitimu. Qi menatapnya penuh takut. Kalau kau bukan dia, suaranya bergetar. Kau siapa? Pria itu berhenti, lalu menatapnya cukup lama, dan akhirnya menjawab pelan. Aku adalah bagian dari Feng Qi yang selama ini mereka pastikan tidak pernah kau kenal. Keheningan jatuh.
Dan di luar jendela penthouse, lampu kota tetap menyala seperti biasa. Seolah dunia belum sadar bahwa seseorang yang paling dekat dengan Kiki malam ini bukan lagi orang yang ia cintai sepenuhnya. Ruangan penthouse itu terasa seperti terperangkap dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Yun Kiki masih berdiri di sana. Napasnya terputus-putus, matanya berkaca-kaca. Mencoba mencari Feng Qi yang ia kenal di dalam sosok yang sekarang berdiri di depannya. Di sisi lain, seseorang yang sama, tetapi bukan orang yang sama. Aku adalah bagian dari Feng Qi yang selama ini mereka pastikan tidak pernah kau kenal. Kalimat itu masih bergema di kepala Kiki seperti suara yang tidak mau hilang. Feng Yu berdiri kaku di dekat pintu. Wajahnya tegang seperti sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ketakutan. Kiki, mundur, suara Feng Yu rendah. Jangan terlalu dekat dengannya. Namun Kiki tidak bergerak, matanya hanya tertuju pada pria di depannya. Feng Qi, bisiknya pelan, hampir seperti doa. Kalau kau masih di dalam sana, jawab aku. Pria itu menatapnya cukup lama, sangat lama, seolah sedang membaca sesuatu dari dalam diri Kiki. Lalu perlahan, sudut bibirnya terangkat sedikit. Aku suka caramu memanggilnya. Kiki langsung menegang. Feng Yu mengumpat pelan. Jangan dengarkan dia. Namun, Feng Qi tidak peduli. Ia melangkah satu langkah maju. Kiki langsung mundur refleks. Aku tidak akan menyentuhmu dengan cara yang kau takutkan. Suaranya tenang, hampir lembut. Aku hanya ingin memahami sesuatu. Apa? Suara Kiki bergetar. Pria itu berhenti. Matanya jatuh ke tangan Kiki, lalu naik perlahan ke wajahnya. Kenapa dia memilihmu? Hening. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, Kiki merasa itu jauh lebih berbahaya daripada semua ancaman sebelumnya. Aku, Kiki menelan ludah. Aku tidak dipilih. Senyum kecil muncul lagi di wajah pria itu. Menarik. Feng Yu langsung maju setengah langkah. Jangan main-main. Kau tahu batasmu. Namun pria itu menoleh sekilas. Dan hanya dengan satu tatapan itu, Feng Yu langsung terdiam. Ada sesuatu di dalam tatapan itu yang bukan milik Feng Qi. Lebih tua, lebih dingin, lebih terstruktur. Seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar hidup sebagai manusia biasa. Aku tidak sedang bermain. Jawabnya pelan. Aku hanya bangun. Kiki merasa napasnya tersendat. Bangun dari apa? Bisiknya. Pria itu kembali menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah sedikit lebih gelap. Dari tubuh yang terlalu lama dikunci, keheningan jatuh, lampu darurat berwarna merah masih berkedip pelan di langit-langit, membuat bayangan di wajahnya terlihat semakin tidak stabil. Feng Yu mengepalkan tangan. Kalau kau benar-benar keluar sepenuhnya, suaranya rendah, maka Feng Qi. Pria itu memotong tenang. Dia masih ada. Kiki langsung mengangkat kepala. Apa? Pria itu menatapnya lama, sangat lama, lalu berkata pelan. Tapi dia sedang tidur. Dunia Kiki seperti runtuh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, lanjutnya, aku tidak akan membiarkannya bangun terlalu cepat. Suasana langsung membeku. Feng Yu langsung bergerak. Kiki. Sekarang. Namun sebelum Kiki sempat bereaksi, ruangan tiba-tiba bergetar ringan. Lampu darurat